Dokter Ivana, apa kabar? Baik. Hai. Gimana nih weekend-weekend lagi sibuk apa nih dok kegiatannya nih? Kalau weekend ini sih lebih banyak di rumah aktivitasnya ya. Gitu. Kalau sehari-hari Ya. biasanya saya bekerja di salah satu klinik di Jakarta. Mm-mm. Kalau weekend Ih. banyak di rumah. Dok, seneng banget loh dok. Hari ini waktunya nyempetin ngasih edukasi nih ke teman-teman Skinel di sini. Karena memang apalagi kita tuh kayaknya butuh banget gitu ya, booster, butuh banget masukan. Gimana sih tentang merawat kulit? Karena kondisi saat ini tuh kan kita susah kan kalau mau ke dokter klinik atau ke dokter langsung visit gitu ya. Pengennya sih ketemu nih dok, cuman apalah daya gitu ya dok ya. Kita hanya sejauh Nah, iya. Nah, terus di sini dok, tuh ini banyak banget dok yang udah nyapa nih. Halo dokter Ivana dari Mbak Yuyun nih. Wah, jadi eh, Skinel hari ini mengundang Dokter Ivana. Kita pengen belajar banyak ataupun cari tahu nih tentang problem-problem ataupun kesehatan kulit. Dan sesuai tema kita hari ini nih dok, how to keep your healthy skin. Tadi sebelumnya diriku intro nih, kalau dari hasil surveinya Markless Inc gitu ya, perempuan-perempuan itu pengennya itu punya kulit yang sehat dan juga bersih nih dok. Nah, sebenarnya nggak muluk-muluk ya dok, cuman itu aja. Tapi kok kayaknya ada beberapa teman-teman kita yang masih struggle gitu kan ya, masih berjuang juga gitu kan ya. Nah, kondisi apalagi di kondisi seperti ini ya dok ya, kondisi virus serba di mana-mana gitu kan ya. Nah, seperti apa sih dok? Aku langsung mulai nanya ya dok ya, seperti apa sih menjaga kesehatan kulit, kesehatan kulit wajah di masa pandemi itu seperti apa sih dok? Karena kan problemnya pasti banyak. Standar sih ada jerawat. Kalau yang saat ini disebut itu maskne, nah tuh jerawat yang ada di masker, dari masker. Nah itu seperti apa tuh dok? ya sih, sekarang ini menjadi pertanyaan yang sangat banyak dipertanyakan oleh semua orang ya. Gimana sih masa-masa pandemi ini yang harusnya kita tuh biasanya kan bekerja outdoor ya, di aktivitas di luar rumah. Tapi sekarang malah kita bekerja, kita belajar, bahkan ibadah di rumah. Nah, kadang ada beberapa orang yang berpikir kalau di rumah ya udah nggak usah kan nggak kelihatan orang, jadi nggak usah dirawat. Malah menurut saya justru kalau kita di rumah kita harus bisa secara mandiri untuk melakukan treatment sendiri di rumah. Nah, kalau Nah, di zaman COVID gini kan kita di rumah kan sering kan di rumah doang, nggak beraktivitas, terus di ruangan ber-AC, bener. di depan komputer. Kalau tips dari saya sih tetap yang paling utama sih jaga kesehatan ya. Kalau kesehatan sih dari minum air putih, Nomor seperti satu tuh ya dok ya. tetap sayur-sayuran yang kayak antioksidan, terus hindari makanan yang goreng-gorengan dan stres. Stres itu ngaruh banget gitu ya terhadap kesehatan Nah, kita. Iya. Lalu satu lagi mungkin hmm, yang penting ya sering dilupakan kalau kadang dipikir kita kan nggak keluar rumah, kita nggak terekspos matahari, kita lupa pakai hmm, sunscreen. Nah, meskipun di rumah kita tetap harus memproteksi kulit kita dari bahaya matahari yang bisa matahari. lewat Walaupun kita nggak cahaya. keluar rumah juga gitu ya dok. Iya, benar sekali. Lalu kalau pertanyaan masalah maskne ya, jadi maskne itu sendiri Hmm, kondisi jerawat yang terbentuk terjadi pada daerah yang tertutup oleh masker. Nah, itu bisa hmm, disebabkan karena friction atau gesekan, ada panas, lembab, sehingga mudah terjadinya sumbatan pada kelenjar minyak. Nah, hmm. sumbatan pada kelenjar minyak tersebut yang akan mengakibatkan timbulnya jerawat. Kalau misalnya tips dari saya sih yang pasti sebelum memakai masker dan sudah memakai masker, pastikan selalu dijaga kebersihan kulitnya dengan body Hmm. cleanser. Mild cleanser itu yang bebas
parfum ya, yang artinya tidak ada pewangi buatan ya. Dan kalau Oh bisa iya. yang harus sih menurut saya harus hypoallergenic soap kayak gitu. Lalu Oh. hindari pemakaian make up yang berlebihan kayak gitu. Kalau semakin make upnya semakin banyak, berlebihan tebal, jadi pori-porinya semakin tersumbat. Apalagi kalau orangnya sudah prone acne skin, jadi semakin tambahlah menjadi-jadi itu yang namanya Oh, iya jerawat iya. itu. Dan jangan lupa juga Jadi sebaiknya nggak usah pakai make atau nggak usah pakai terlalu tebel atau apa make upnya foundation segala macam itu dikurangin juga gitu ya dok ya ya, maksudnya ya. ya. Lalu eh, pemakaian maskernya itu kalau bisa ya, apalagi kalau Hmm. nanti ya setiap 4 jam diganti. Karena kalau masker kotor, lembab, jadi akan malah memicu jerawat di kulit kita. Iya Uh, betul. Kadang kalau pakai masker 2 jam aja bedak udah nempel di masker dok. itu problem juga. Jam aja ya udah seperti itu. Terus Mm-mm. juga pelembab. Jadi ketika kita di rumah, ketika tidak memakai masker misal di rumah, nah itu waktunya kita memakai pelembab gitu. Supaya kulit kita tetap terjaga kelembapannya. Yang pasti pelembabnya itu kan harus non komedogenik kayak gitu supaya nggak jerawat. Hmm. Apa dok tadi dok? Sorry. Pelembabnya? Pelembab. Nah, pelembabnya kalau bisa yang dipilih itu yang non komedogenik kayak gitu. Oh Jadi oke, non itu ada komedogenik. jumlahnya. Jadi teksturnya yang memang harus seringan mungkin ya dok. Iya, iya. Ketika kita di rumah. Benar-benar. Ngebedainnya tuh paling kalau pelembab itu teksturnya itu secepat apa dia meresap ke kulit gitu ya dok ya. Sometimes memang ada krim-krim yang memang dia ngeblend untuk di kulitnya itu butuh waktu, jadi terlalu oily dulu. Setelah itu baru ngeresap. Nah ini cari yang memang kalau bisa pelembab itu udah langsung resep gitu ya dok ya. Jadi nggak lengket gitu ya maksudnya ya. Nah, Ya. Yang paling penting itu yang dok, tadi non sebenarnya komedogenik dan yang hipoalergenik. Tuh. iya gimana dok? Sorry ini apa? Lumayan menunggu ini, lumayan muter-muter. Nah udah nih dok, udah nih. Oh iya, pemilihan pelembab yang tepat. Nah, sebaiknya pelembab Iya. hipoalergenik yang tanpa pewangi lah, yang parfum-parfumnya dan yang komedogenik, Hmm. non komedogenik kayak gitu. Supaya Hmm. tidak Hmm. 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 berjerawat kayak gitu. Sementara kulit kita kan sangat perlu hidrasi jadi ya Iya. I see, benar-benar. Jadi memang harus kita lihat-lihat juga ya dok ya, seperti apa tekstur dari krim segala macamnya ya dok ya. Biar oh ya semakin ringan, ya semakin ringan berarti tidak menumpuk komedogenik tadi ya dok ya ya. tekstur Nah, kalau saya sarankan sih tekstur krim atau gel hmm. ya. Karena Nah itu gimana dok? kalau jenis ointment biasanya ointment itu malah akan memblok pori-pori. Jadi lebih baik yang light atau oil bukan oil base, water base I seperti misalnya see, gel ya. atau krim itu lebih disarankan sih daripada yang teksturnya yang lebih lebih kental, lebih creamy atau disebut tuh Iya, iya. sebaiknya dihindari. Mhm. Nah, itu teman-teman ya. Jadi nanti ketika milih-milih skincare juga memang harus yang teksturnya harus diperhatikan ya, karena semakin padat, semakin bisa memicu komedogenik yang ada di kulit kita. Apalagi kalau pori-pori kita lebar gitu ya. Dok, ketika memang banyak penumpukan si komedogenik, terus juga datang juga bakteri yang lain, itu memicu akne pastinya ya dok ya. Dok,
Nah, ini tuh ada yang nanya nih dok, sebelumnya tuh ada yang nanya, Kak Indah aku mau nanya, bedanya akne, fungal akne sama akne vulgaris tuh apa sih dok? Nah, Halo, iya, hai. denger nggak dok? Ini Masih ya, pertanyaannya masih Mas, denger ya dok? ulang lagi juga. Jadi ini ada yang Bisa apa? diulang? Ada yang nanya karena kan terkait dengan akne. Ketika kita bicara masne gitu kan, akne atau jerawat itu yang timbul tuh kan jenisnya tuh beda-beda. Ini ada yang nanya apa bedanya fungal akne dan akne vulgaris. Oh, ya. Acne vulgaris itu eh, mungkin tepatnya acne vulgaris versus kok fungal acne ya, mungkin versus pityriaforum, aduh, folliculitis atau Malassezia folliculitis kali kalau misalnya istilah dokter. Soalnya mungkin fungal acne itu medis itu nggak ada istilah seperti itu ya. Mungkin awam itu yaitu si Malassezia folliculitis. Jadi dari namanya aja sudah ketahuan dari acne vulgaris atau jerawat yang kita pada umumnya itu adalah sumber penyebabnya adalah bakteri. Sedangkan kalau Malassezia Oke. folliculitis atau orang yang sering bilang fungal acne itu penyebabnya Heeh. jamur. Nah, Oh, untuk kalau fungal akne tuh lebih ke jamur. dia jadi itu dua diagnosa yang totally berbeda, benar sangat beda. Yang satu Oke. jamur, yang satu bakteri. Kayak gitu. Nah, dengan mendasar ini, maka dari itu pengobatannya juga sangat jauh berbeda dua ini. Dua. Nah, itu kan cukup bingung ya, Dok, kalau misalkan kita harus tahu gitu ya, antara jamur sama bakteri gitu ya, jerawatnya itu tipe tipe bakteri atau tipe jamur. Itu seperti apa sih, Dok, ngebedainnya kalau misalkan apa? Ngebedain untuk biar tahu kalau ini tuh fungal akne, kalau ini tuh akne biasa. Itu apa sih, Dok? Iya, acne vulgaris itu kan seperti penyebab penyebab utamanya kan karena bakteri dan juga karena ada penyumbatan di kelenjar folikel. Nah, penyumbatan I ini nanti see. akan menyebabkan tertumpuknya eh, eh, tertumpuknya bagian-bagian menyebabkan eh, penyumbatan ya itu ya penyumbatan eh, sehingga nanti menyebabkan peradangan. Nah, kalau perawat itu, aduh Hmm. ini apa sinyalnya Iya, iya. putus-putus ya kayaknya ya. Putus-putus tapi Bedanya masih acne tapi vulgaris sama lumayan mendengar Dokter Ivana kok. Terbata-bata tapi cukup ngedengerin sambil nyatet. Dok. ya halo Nah, kak kak masih bisa bisa dengar bisa kok aku masih dengar. Lanjut, Dok. Oh, berarti ketika kita bicara fungal akne, itu yang terlihat tuh kayak meradang, nah memang semuanya merah gitu ya, Dok ya. Dibanding kalau cara akne. mendiagnosisnya oh bintik-bintik merah disebut jerawat, bintik-bintik Hmm, mungkin di punggung atau dada langsung yang tricky juga klinisnya dua-duanya bentuk papul ya istilahnya bulat merah gitu tapi ada hal yang mendasar yang kita bisa bedakan. Yang satu yang mana, yang satu kayak itu. Jadi uh, terus terang sebagai saya sebagai clinician atau sebagai juga kadang itu juga tricky buat saya dan saya akan hmm, melakukan pemeriksaan lanjut untuk membedakan ini acne apa enggak kayak gitu dengan melakukan I see. pemeriksaan wood slam atau lampu wood. Nah, di Ya. nanti akan ketahuan, akan kelihatan. Ini papulnya karena apa, penyebabnya apa, kayak gitu. Nah, Hmm, lalu bisa juga ada pemeriksaan yang lain, pemeriksaan tes KOH namanya. Nah, pemeriksaan tes KOH hmm. ini uh, cuman ada di dokter kulit ya, atau disebut kalium hidroksida pemeriksaan. Jadi kita perlu
perlu juga memperhatikan kayak gitu ya. Kalau dari secara manifestasi klinis biasanya cuma sama-sama aja gitu loh. Cuman kalau Malassezia folliculitis ini cenderung lebih ke gatal dan manifestasinya biasanya cuma di dada atau di punggung. Kalau di jurnal yang saya pernah review, saya baca, jadi justru keberadaan Malassezia folliculitis ini sangat jarang di wajah, lebih sering pada daerah dada dan sebaliknya kalau pada vulgar sering pada muka, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pada dada dan punggung seperti itu. Oke, intinya dia itu sifatnya kalau dilihat kasat mata tuh lebih meradang gitu ya dok ya, dibanding akne yang biasa gitu ya. Kalau jerawat. Iya, kalau si fungal akne. Kalau si Malassezia folliculitis ini penampakannya dia cuma merah, tapi biasanya juga yang penting itu dia tidak ada komedonya. Jarang banget ada komedo. Kalau jerawat biasanya tumbuh ada open lalu. Jadi lebih gampangnya gini aja Kak. Kalau misalnya ragu ini apa, dokter aja nanti di sana lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, berarti teman-teman ketika berarti ketika memang terdapat ataupun ada jerawat itu harus diidentifikasi dulu ya jenisnya itu ya seperti apa. Apakah jamur ataukah bakteri. Nah, mungkin kalau misalkan memang yang sudah di treatment di rumah tapi sulit gitu ya, mungkin bisa di treatment ke dokter gitu ya, Dok ya. Dok, biasanya tuh kalau yang kulit akne itu sama nggak sih dengan kulit sensitif? Kan biasanya kadang kulit sensitif itu kan bisa menyebabkan atau mudah akne juga. Sebenarnya kulit sensitif itu seperti apa sih dok? Soalnya banyak banget yang nanyain Kak cocok nggak sih ini untuk kulit sensitif, sensitif gitu kan ya? Coba tuh dok. Kalau kulit sensitif itu adalah kulit yang mudah mengalami iritasi terhadap berbagai faktor dan juga dari produk perawatan atau pembersih kulit. Kulit yang sensitif ini, nah tanda-tanda yang biasa menyertai orang memiliki kulit sensitif itu biasa gatal, tahan, sering beruntusan, seperti itu. Biasanya itu faktor pemicunya apa sih dok? Penyebabnya biasanya pada ada orang yang apa udah bawaan gitu ya? Dia dari awal iya punya ada kan benar kayak gitu. Misalnya dia punya kelainan kulit seperti rosacea, pernah dengar nggak rosacea? Atau dermatitis kontak alergi atau eksim, penyakit atau penyakit luka kulit ya. Jadi cenderung dia memang sudah sensitif atau di seborrheic dermatitis itu cenderung sudah sensitif terhadap produk-produk yang ada di pasaran seperti itu. Atau bisa pemicunya juga karena overexposure terhadap matahari, terhadap debu, terhadap cuaca udara yang terlalu panas atau terlalu ekstrim, terlalu dingin. Ada juga yang karena perubahan hormonal. Kadang kita cewek karena perubahan hormonal seperti premenstrual, nah kulit kita kadang cenderung lebih sensitif kayak gitu, ataupun pada wanita yang sudah menopause. Jadi tingkat sensitivitas kulitnya lebih tinggi. Dan ada yang terakhir yang selalu bisa menimbulkan masalah yaitu stres dan berlebihan. Itu sangat berdampak. Wow. Hari gini pandemi ya dok, kayaknya stres tuh nggak jauh-jauh gitu ya. Ini gimana nih kita harus bisa menetralisir stres yang ada ya dok ya. Ternyata itu cukup besar juga ya dok pengaruhnya ya ke wajah ya stres itu ya.
Ya dok ya, pengaruh stres itu ternyata besar juga untuk kulit ataupun untuk kesehatan kita juga ya dok ya. Nggak cuma imun tubuh menurun ya, ternyata kesehatan kulit itu juga sangat berpengaruh ya. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman, teman-teman Skinel, pokoknya jangan lupa bahagia. Nah, biar nggak stres ya dok ya, jadi harus dibangkitkan terus nih bahagianya ya. Oh ya sedikit dok, sebelum masuk ada satu lagi pertanyaan nih dok. Saya mau infoin buat teman-teman Skinel yang kemarin Jumat sudah ikutan kuis nih teman-teman. Wow, seneng banget dan sesuai info dari Skinel juga, pemenangnya itu sudah ada dan nanti di akhir kita ngobrol sama dokter, nanti akan saya umumkan. Nah ini dikasih sedikit selingan dok, biar bahagia gitu dok, biar nggak stres. Dok, terus dok, nah apa aja sih dok nutrisi yang memang harus kita supply ke dalam tubuh kita gitu ya dok ya, untuk nggak cuman jadi nggak cuman untuk kesehatan tapi juga khususnya untuk ke wajah nih dok. Apa aja sih nutrisi selain skincare sih pastinya ya. Kalau skincare saat ini udah wajib ya dok ya karena harus disuplai dari perawatan luar juga ya dok ya. Nah, Ya. selain skincare nih apa sih dok yang penting ataupun yang bagusnya untuk konsumsi kita? Ya, ini pertanyaan yang bagus yang sering ditanyakan juga. Ya, kita perlu nutrisi seimbang dari makanan yang kita makan, perlu makanan yang bergizi. Nah, kandungan makanan apa saja sih yang bisa menunjang kesehatan kulit kita, yaitu yang biasanya terkandung seperti kayak bijian, terus bisa pada buah-buahan, kacang, ataupun omega. Seperti konsumsi kita Hmm, mempengaruhi kulit kita sehingga bisa menghambat sel kanker, bahkan bisa menurunkan proses inflamasi dalam kulit. Juga vitamin-vitamin apa aja seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, selenium, zinc. oke. Dok, omega 3 itu biasanya bentuk maksudnya omega 3 itu yang kayak kapsul atau dari bahan alami ininya tuh apa dok? Kalau omega 3 tuh ikan mungkin gitu kali ya? Iya, iya, minyak ikan seperti itu. Kalau sekarang kan banyak yang untuk kemasan suplemen seperti itu menunjang kesehatan kulit kita. Sudah banyak Hmm, alternatif sekarang. apalagi nih dok? Nutrisinya dok? Tetap istirahat cukup. Kelihatannya klise ya, kayak gitu. Tapi mempengaruhi Iya, stres itu iya, juga iya. istirahat itu sangat Tapi benar istirahat cukup itu benar kok dok. Soalnya kalau ke diriku tuh impact banget apa berdampak banget kalau misalkan sering begadang, udah tuh langsung muka tuh breakout banget. Nah, jadi kalau misalkan tidurnya teratur minimal 8 jam, itu kayaknya nggak begitu problem nih permasalahan kulit gitu ya dok ya. Biasanya sih kalau lagi tidur itu jaringan bisa. kulit itu memperbaikin apa sih dok? Dan apa aja biasanya yang nggak boleh ditinggalkan sebelum tidur? Perawatan skincare-nya tuh apa sih dok? Oh, Hmm, basic skincare moisturizer. Itu sih yang hmm, basic. Hmm, hmm, hmm. salah. Yang Intinya paling karena kan penting kita adalah saat ini kan kalau tidur tuh AC gitu kita ya dok, ya ngaruh bersih. juga ya dok. Moisturizer sebelum tidur itu penting banget. Moisturizer, Hmm, ya itu tadi yang saya bilang kalau bisa tuh dan harus itu yang hipoallergen hmm. dan pemakaian
pemakaian moisturizer itu dianjurkan segera sesudah mencuci muka. Jadi pada keadaan lagi setengah-setengah basah, jadi kita memakai moisturizer itu. Gitu. Jadi karena itu akan membantu penyerapan moisturizer lebih baik dan mencegah transepidermal water loss atau penguapan air seperti itu. Jadi dengan menggunakan moisturizer yang tepat, jadi kelembapan kulit akan terjaga dan penguapan air di kulit itu akan dicegah seperti itu. Jadi lebih baik segera sesudah cuci muka langsung menggunakan moisturizer atau pelembab, tentunya pelembab yang tepat. Nah, ternyata pakai rangkaian produk skincare pun harus ada treatmentnya ya, maksudnya harus ada prosedurnya gitu ya dok ya. Mungkin next session, next edukasi lagi kita akan infoin gitu ya ke teman-teman skinel ya dok ya, gimana sih cara pemakaian skincare di rumah itu yang benar gitu kan ya. Kayak tadi itu baru satu poin tuh dokter bilang kalau pakai moisturizer harus setengah basah dulu mukanya, jangan yang terlalu kering gitu ya. So that's why harus cuci muka dulu atau pakai cleanser pembersih gitu ya, baru mulai diaplikasikan. Nah, ini langsung terinspirasi nih dok. Nanti next session kita akan bikin tutorial seperti itu kali ya dok ya. Biar teman-teman di rumah tahu nih seperti apa sih rangkaian pakai skincare di rumah. Seperti itu ya dok Ivana ya. Oh ya, boleh. Wow, dok. Thank you banget dok waktunya di sela-sela weekend aku gangguin ini. Ayo dok, IG live gitu ya, kasih wejangan. Sebenarnya ini masih ada banyak pertanyaan dari teman-teman gitu ya, karena kemarin dibuka nih dok pertanyaan banyak melalui DM juga. Cuma nanti bagi yang memang belum tersampaikan pertanyaannya langsung ke Dokter Ivana sore ini lewat IG Live, nanti bisa dijawab lewat DM ataupun personal langsung ya. Nah dokter, thank you banget waktunya. Thank you banget sharingnya hari ini, sangat bermanfaat banget. Kita nggak sabar masih mau menunggu sesi-sesi sama dokter berikut, sesi berikutnya lagi ya dok ya. Jangan kapok ya dok, pokoknya teman-teman skinel disupport, di edukasi terus ya dok ya. Teman-teman nih pejuang-pejuang yang seperti tadi survei menyambut kulit sehat, menyambut kulit bersih. Nah, itu yang paling penting. Thank you Dokter Ivana sudah bergabung di Skinel. Sampai ketemu lagi ya, Dok. Ya.